Film Thor: Love and Thunder merupakan film terbaru dari semesta Marvel Cinematic Universe yang akan tayang di Indonesia pada 6 Juli 2022. Setelah beberapa waktu lalu mengadakan red carpet world premiere dan juga first screening, film ini mendapatkan review yang positif nih dari para kritikus. So, nggak perlu berlama-lama lagi, yuk review teaser dari film Thor: Love and Thunder bareng gua, Haldi Asriandi. Di teaser trailer yang Marvel Indonesia upload pada 18 April 2022 dibuka dengan adegan Thor kecil yang berlari di taman yang memperlihatkan perubahan Thor dari kecil hingga dewasa. Di sini kita bisa lihat kostum yang comic accurate dari yang dikenakan oleh Thor remaja. Di scene setelahnya kita dapat melihat Thor dengan kostum yang terdapat bulu di bagian pundak yang dikelilingi oleh api dan juga narasi yang berbunyi, These hands were once used for battle. Now they're but humble tools for peace. I need to figure out exactly who I am. Yang dapat diartikan, ia sedang mencari jati dirinya setelah banyak hal yang menyedihkan terjadi di hidupnya. Seperti yang kita tahu, Thor kehilangan ibundanya Frigga di film Thor: The Dark World. Lalu kehilangan ayahnya Odin di film Thor: Ragnarok. Seperti yang kita tahu, Odin sekarang fokus nyanyi ya, Odin sedunia. Dan ia juga kehilangan saudara tirinya Loki di film Avengers Infinity War. Berikutnya, ada Thor yang sedang menanam Stormbreaker miliknya, yang mana memang gagang dari Stormbreaker ini merupakan tangan dari Groot. Selanjutnya kita diperlihatkan Thor yang sedang mencari ketenangan dengan melakukan meditasi di planet yang memiliki matahari, bulan, dan planet cincin di dalamnya. Di sini kita lihat ada pohon yang mirip dengan The Great Oak Tree, yang mana kalau menurut mitologi, pohon ini disebut mirip Dewa Thor. Kalau dilihat, ini merupakan planet Indigar. Scene berlanjut ke adegan Thor sedang berolahraga dan ia menggunakan topi yang bertuliskan The Strongest Avenger, dan terlihat sedang berusaha untuk mengembalikan bentuk tubuhnya seperti terdahulu. Berikutnya ada Thor yang melepaskan jubahnya dan memperlihatkan tampilannya di sini yang disebut Revengers Thor, yang terinspirasi dari komik The Mighty Thor Thunderstrike. Di sini, Thor bersama Guardian berada di planet Indigar, planet berbatu yang memiliki makhluk berkulit biru berpakaian merah, di mana planet ini seperti yang diceritakan di dalam komik tidak memiliki dewa, yang mana dewa-dewa mereka sudah dibunuh sejak lama. Di scene ini terlihat Star-Lord dan Nebula yang sedang berlindung dengan Thor yang merentangkan tangannya di atas batu. Selanjutnya ada Thor yang sedang memegang Stormbreaker, yang mana di adegan tersebut para Guardian terlihat dalam posisi seperti ingin menyerang. Tetapi Thor malah ke arah sebaliknya. Selanjutnya ada pesawat Guardian yang terlihat meninggalkan planet Sakaar dan meninggalkan Thor dan Korg yang memilih untuk tinggal. Di dalam sinopsis sendiri, Thor akan merekrut Valkyrie, Korg, dan Jane Foster atau Mighty Thor dalam upaya menghentikan aksi yang dilakukan oleh Gorr the God Butcher. Thor dan Korg sendiri mendapati beberapa dewa terbunuh di berbagai planet oleh Gorr the God Butcher. Setelahnya kita bisa lihat kapal laut yang terbang dan ditarik oleh dua ekor kambing yang bernama Tooth Gnasher dan Tooth Grinder. Sebuah kambing dengan kekuatan mistis yang digunakan Thor di dalam komiknya. Yang mana kapal ini merupakan Skidbladnir, sebuah kapal sihir yang diciptakan oleh dwarf di Nidavellir yang dipimpin oleh Eitri. Scene selanjutnya kita dapat lihat lokasi yang mungkin merupakan Olympus. Tempat di mana ini merupakan tempat seperti Asgard dan merupakan tempat dari Dewa Zeus. Ya, akhirnya kita bisa lihat sosok Zeus yang memimpin Olympus. Olympus sendiri di dalam komik merupakan sebuah dimensi yang bersebelahan dengan bumi. Di scene berikutnya, kita bisa melihat sebuah kapal yang menuju ke planet es yang terdapat di scene setelahnya.
Di sini Thor terlihat menggunakan kekuatan dari Stormbreaker untuk mengaktifkan Rainbow Bridge yang mempermudah perjalanan dan terlihat Thor menggunakan kostum barunya. Selanjutnya, kita bisa melihat Thor dan Korg di planet es di mana ada dewa yang sudah dibunuh. Kalau dilihat dari shootnya nih, ini tuh persis banget shoot yang terdapat di komik Thor God of Thunder volume 1, The God Butcher tahun 2012. Cuma bedanya di sini ada Korg, sedangkan di komik Thor sendirian. Nah, komik ini sendiri juga menceritakan banyaknya dewa yang mati di berbagai planet karena ulah dari Gore the God Butcher. Selanjutnya kita dikasih lihat tampilan New Asgard di Tonsberg, Norwegia, yang sekarang terlihat seperti tempat wisata di bawah kepemimpinan Valkyrie. Valkyrie juga terlihat sering menghadiri rapat pemimpin dunia yang digambarkan di scene berikutnya. Lalu scene kembali ke Olympus, di mana diperlihatkan dengan patung Zeus yang memegang petir. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua orang berjubah merah, Korg dan Valkyrie, di mana mereka datang untuk memperingatkan Zeus akan kehadiran Gore. Scene selanjutnya, kita ditampilkan dengan adegan komedi saat perpisahan Guardian of the Galaxy dan Thor, di mana Star-Lord berkata, Look into the eyes of the people that you love. Not me. What? Just listening. lalu Thor menghalangi pandangan Star-Lord kepada Guardian lainnya. Lalu setelah title Thor Love and Thunder, kita diperlihatkan sosok Mighty Thor atau Jane Foster yang memanggil Mjolnir, di mana pada backgroundnya terlihat para warga sedang diserang oleh makhluk hitam. Di sini kita bisa melihat Mjolnir yang retak karena sudah dihancurkan oleh Hela di Thor Ragnarok. Seperti yang kita tahu, kalau film ini sudah mengangkat tema multiverse. Bisa jadi Mighty Thor di sini adalah Thor dari universe lain yang terpental ke universe utama Marvel Cinematic Universe. Atau bisa aja nih, Jane Foster mengambil dan menyatukan kembali Mjolnir yang sudah dihancurkan oleh Hela dan mendapatkan kekuatannya. Setelah sukses di Thor Ragnarok, Marvel masih mempercayakan film ini untuk disutradarai oleh Taika Waititi, yang mana unsur komedi yang sangat melekat di film-film yang ia garap. Setelah kita membahas apa saja yang ada di teaser trailer Thor Love and Thunder, kita akan bahas apa saja yang ada di official trailernya yang sudah dirilis pada 26 Mei 2022 lalu. So, jangan kemana-mana, tetap bersama gue Haldi Asriandi di Ngomongin Film.